Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Fitri Umumah yang akan bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Vira Suci, M. Zaleh Arifin, Rahmatul Fitri, Anisya Yanai, Verita Zumro, Siti Asmaraji, Ilma Sabila, Sofyan Sarijan, dan Anindya. Baik teman-teman, langsung saja kita memulai penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk yang membacakan materi yang pertama. Definisi surveillance kesehatan masyarakat. Surveillance kesehatan masyarakat merupakan pengumpulan, analisis, dan analisis data secara terus-menerus dan sistematis yang kemudian disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Menurut WHO tahun 2004, surveillance merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematik dan terus-menerus, serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Baik, selanjutnya yaitu tujuan surveillance. Yang pertama, memonitor kecenderungan atau tren penyakit. Yang kedua, mendeteksi perubahan mendadak insidensi penyakit untuk mendeteksi dini outbreak. Yang ketiga, memantau kesehatan populasi, menaksir besarnya beban penyakit atau disease burden pada populasi. Yang kelima, menentukan kebutuhan kesehatan prioritas, membantu perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kesehatan. Yang selanjutnya yaitu mengevaluasi cakupan dan efektivitas program kesehatan. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi kebutuhan riset. Prinsip surveillance. Prinsip surveillance ada 5. Yang pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahap yang paling awal dan tahap yang paling krusial. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan surveillance aktif ataupun surveillance pasif. Setelah data dikumpulkan dan dicatat, data itu akan diolah. Nah, kegiatan pengolahan data itu pengelompokan variabel tempat, waktu, dan orang, serta ukuran-ukuran epidemiologi lainnya seperti rate, proporsi, rasio, dan lain sebagainya. Data-data yang diperoleh dari kegiatan surveillance itu masih dalam bentuk data mentah yang nantinya harus disusun sedemikian rupa agar mudah dianalisa dan disimpulkan sebagai dasar intervensi yang akan dilaksanakan. Ketiga, ada analisis data. Nah, setelah data diolah dan disajikan, data tersebut akan dianalisis untuk dicek apakah ada yang salah atau tidak. Akhir dari penganalisaan, diharapkan nantinya data akan memberi gambaran tentang distribusi kasus yang akhirnya dapat dibuat sebuah kesimpulan. Analisis data ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada univariat dan yang kedua ada bivariat. Setelah data dianalisis, data kita laporkan. Pelaporan data dapat dilakukan tiap mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Data laporan yang ada harus sesuai dengan data yang ada. Pelaporan data bisa tidak hanya dilakukan secara langsung atau face-to-face, tapi juga bisa lewat telepon, email, fax, atau lainnya. Setelah pelaporan, kemudian kita menerima umpan balik dari hasil yang telah kita amati, dan kemudian yang terakhir dalam prinsip surveillance adalah pengambilan keputusan akhir untuk mengambil tindakan. Jika penyelidikan epidemiologi atau PE diperlukan, maka perlu dilaksanakannya PE tersebut agar mendapat hasil yang tepat dan berakhir pada pengambilan keputusan untuk mengambil tindakan. Yang terakhir adalah dievaluasinya tindakan tersebut. Fungsi surveillance yaitu ada 1. Fungsi inti. Fungsi inti atau core activities mencakup kegiatan surveillance dan langkah-langkah intervensi kesehatan masyarakat. Kegiatan surveillance mencakup deteksi, pencatatan, pelaporan data, analisis data, konfirmasi epidemiologis maupun laboratoris, umpan balik atau feedback. Langkah intervensi kesehatan masyarakat mencakup respons segera atau epidemic tipe respon dan respons terencana atau manajemen tipe respons.
Fungsi pendukung surveillance. Fungsi pendukung atau support aktivitas mencakup pelatihan, supervisi, penyediaan sumber daya manusia dan laboratorium, manajemen sumber daya dan komunikasi. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai perbedaan pencatatan atau pelaporan dan surveillance. Perbedaan ini dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu dari segi definisi atau pengertiannya. Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan. Pelaporan sendiri adalah kegiatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan kepada pihak yang berwenang atau pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Sedangkan surveillance sendiri merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan juga interpretasi data secara sistematik dan terus-menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Perbedaan manfaat pencatatan pelaporan dan surveillance. Manfaat pencatatan pelaporan yang pertama yaitu memberi informasi atau sebagai media komunikasi tentang keadaan serta kondisi pada suatu masalah atau kegiatan yang telah dilakukan. Yang kedua, sebagai bahan bukti dari suatu kegiatan atau peristiwa yang dimana bahan bukti tersebut bisa dijadikan sebagai bukti hukum ataupun arsip serta pegangan yang dimana bahan tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban. Kemudian bahan ini bisa dijadikan sebagai bahan proses belajar dan bahan penelitian. Manfaat surveillance. Pada manfaat surveillance, yang pertama, memperkirakan kuantitas masalah atau melihat berapa banyak jumlah sub-sub masalah yang ada. Yang kedua, menggambarkan riwayat alamiah penyakit. Dan yang ketiga, mendeteksi kejadian luar biasa atau wabah. Perbedaan yang berikutnya yaitu pada kriteria. Pencatatan harus sistematis, jelas, ringkas, dan mengacu pada respon pasien. Ditulis dengan baik dan menghindari kesalahan. Tepat waktu, ditulis secara terperinci, dan menghindari kata-kata yang sulit diukur. Pencatatan pelaporan surveillance harus sederhana, memiliki kelenturan, penerimaan, tepat waktu, akurat, representatif, dan lengkap. Sistem surveillance yang efektif harus sederhana dan praktis, baik dalam organisasi, struktur, maupun operasinya. Data yang dikumpulkan harus relevan dan terfokus. Format pelaporan fleksibel, dan bagian yang sudah tidak berguna dibuang. Sistem surveillance yang buruk biasanya terjebak untuk menambah sasaran baru tanpa membuang sasaran lama yang sudah tidak berguna, dan akhirnya membebani pengumpul data. Pada akurasi, surveillance yang efektif memiliki sensitivitas yang tinggi. Pada umumnya, laporan kasus dari masyarakat awam menghasilkan false alarm atau peringatan palsu. Karena itu, sistem surveillance perlu mengecek kebenaran laporan awam ke lapangan untuk mengkonfirmasi apakah memang tengah terjadi peningkatan kasus atau outbreak. Pada representatif dan lengkap, sistem surveillance diharapkan memonitor situasi yang sesungguhnya terjadi pada populasi. Konsekuensinya, data yang dikumpulkan perlu representatif dan lengkap. Keterwakilan, cakupan, dan kelengkapan data surveillance dapat menemui kendala jika penggunaan kapasitas tenaga petugas telah melampaui batas, khususnya ketika waktu petugas surveillance terbagi antara tugas surveillance dan tugas pemberian pelayanan kesehatan lainnya. Sekian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.